Salam Patunggilan. Warga GKJ Wirungkut yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui program Sapa Gembala kali ini, Majelis Jemaat GKJ Wirungkut menyapa Ibu Bapak dan Saudara semua dalam rangka persiapan Perjamuan Kudus Paskah tahun 2020 ini. Perjamuan Kudus pada tahun ini akan kita laksanakan pada tanggal 10 April pukul 8.30 dan 17.00 yang akan datang. Menyikapi situasi keprihatinan yang kita hadapi bersama, Majelis Agung GKJW telah menetapkan perubahan teknis pelaksanaan Perjamuan Kudus pada peringatan Paskah tahun ini. Yang berbeda kali ini adalah Perjamuan Kudus akan dilakukan oleh warga dewasa di rumah atau di keluarga kita masing-masing. Hal ini sejalan dengan himbauan pemerintah dan juga menjadi kerinduan kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang penyakitnya saat ini sedang mewabah. Maka, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk melakukan hal baru dalam Perjamuan Kudus kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin Engkau hadir di dalam kehidupan kami, meskipun dalam suasana yang penuh keprihatinan saat ini. Karena itu kami menyiapkan hati kami untuk menata diri dan kehidupan kami, menyambut Perjamuan Kudus Paskah-Mu tahun ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengawali persiapan kita pada kali ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 31 bait yang pertama, Swawi Prosuci Nyawiji. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menghantar kita pada Perjamuan Kudus yang akan datang. Mari kita membaca kitab suci kita dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Demikian kesaksian Alkitab. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja.
Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berargi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk membaca dan merenungkan firman ini serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting yang bisa kita perhatikan dari bacaan kita tadi. Yang pertama, kita dapat menemukan bahwa perayaan Paskah pada mulanya bukan diadakan di tempat ibadah. Ini yang menarik. Paskah bagi Tuhan pada mulanya justru diadakan dalam setiap keluarga, di mana tiap-tiap anggotanya berkumpul dan mengadakan perjamuan kasih dengan tata cara yang diatur atau ditetapkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang menjadi semangat kita pada saat ini. Ketika kita harus merayakan Paskah di rumah, kita bisa melihat betapa keluarga menjadi satu hal yang cukup penting. Allah akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir secara besar-besaran. Tetapi Allah mempersiapkan iman umatnya mulai dari keluarga demi keluarga. Ini adalah hal pertama yang patut untuk kita renungkan bersama. Bacaan kita, ketentuan berpakaian yang harus dikenakan umat Tuhan pada waktu melaksanakan perjamuan Paskah pada saat itu. Mari kita perhatikan bahwa pada saat makan Paskah, setiap anggota keluarga sudah mengenakan kasut, berikat pinggang, dan membawa tongkat. Hal ini mengandung pesan agar dari sebuah keluarga, tiap-tiap anggotanya harus siap. Siap untuk apa? Untuk pergi, untuk bersaksi, mengikuti kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Ini adalah pesan yang cukup penting. Yang kedua yang dapat kita ambil dari bacaan kita yang kita renungkan saat ini, bagaimana setiap anggota keluarga bisa menjadi berkat, sehingga melalui karya kesaksian tiap-tiap anggota keluarga di bidangnya masing-masing, semakin banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Di Keluaran 12 ini, mari kita kembali mengingat bahwa Tuhan menghendaki keluarga-keluarga umat miliknya menjadi kekuatan yang sentral dalam kehidupan bersama. Mari kita mengingat bahwa di keluarga inilah ada peran penting di dalam pertumbuhan iman dan kehidupan kita secara sosial. Keluarga adalah tempat bagi kita untuk membangun iman, saling menguatkan dan saling menopang, serta menerima berkat dari Allah. Mari mulai saat ini kita jadikan kehidupan keluarga kita sebuah kehidupan doa dalam keluarga. Bersama-sama kita melakukan doa secara rutin dalam kehidupan keluarga kita, sehingga melalui keluarga yang kecil ini
kita dapat menopang kehidupan sosial dalam kemasyarakatan, dalam kehidupan bersama sebagai persekutuan yang disebut gereja. Dan dengan itu semua, keprihatinan yang saat ini sedang kita alami akan berganti dengan indahnya kehidupan oleh karena kekuatan tiap-tiap keluarga. Mari kita belajar bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga di mana Allah menjadi bagian di dalamnya. Dan hal ini hanya bisa kita bangun dengan doa dan ibadah bersama dalam setiap keluarga kita. Seperti umat Tuhan di Keluaran. Mereka memulai dari keluarga-keluarga dan pada akhirnya Tuhan menuntun mereka dalam kumpulan yang sangat besar menuju kepada negeri yang dijanjikan. Mari jadikan rumah tangga kita menjadi rumah doa bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari untuk merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama kita mengungkapkan syukur kita lewat persembahan yang kita kumpulkan di keluarga kita masing-masing, dan bersama dengan itu kita persembahkan pujian kita. Kidung Pasamuan Jawi nomor 181, Puji Syukur Kunjuk Gusti. Jemaat, kini mari bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, demikianlah syukur kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mewujudkannya dengan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci, kuduskan, dan menerimanya sehingga bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing dalam pergumulan oleh karena keprihatinan yang saat ini terjadi. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati, mencukupkan atas segala kebutuhan kehidupan kami, memampukan kami untuk bekerja dengan keadaan yang terbatas sekalipun. Demikian pula memampukan kami untuk belajar, menempuh pendidikan, walaupun juga harus kami lakukan dalam situasi yang serba terbatas oleh karena keadaan saat ini. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan keluarga kami. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menemani perjalanan kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk jemaat kami, gereja kami, berkati rencana-rencana kegiatan yang seharusnya berjalan, namun saat ini harus kami tunda untuk sementara waktu sampai situasi membaik. Kami yakin dan percaya Tuhan, iman dan percaya kami tidak akan luntur sekalipun kami harus senantiasa melakukan ibadah di dalam keterbatasan yang ada. Berkati kami untuk rencana pelaksanaan perjamuan kudus yang akan datang pada tanggal 10 April. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik, meskipun dengan tata cara dan keadaan yang berbeda. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan tetap turun atas kami yang mau percaya dan setia kepada Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami pun juga masyarakat dunia, sehingga situasi yang saat ini sedang memprihatinkan akan segera berlalu. Kesehatan, kekuatan, kedamaian boleh turun atas kami semua.
kami akan mengakhiri persiapan perjamuan kudus kami saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, keselamatan boleh ada di dalam hidup kami semua. Inilah doa kami, semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita akhiri persiapan kita dengan bersama kita menyanyi Kidung Pasamuan Jawi 436, Gusti Nuntun Lampah Kulo. Kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.